Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Salam sejahtera buat semuanya dimanapun saudara berada. Kita kembali dalam renungan Kita Sehat, Kita Kuat. Seperti biasa kita angkat pujian, kita masuk penyembahan, dan kita duduk manis untuk dengar firman-Nya. Mari kita mulai dengan pujian ini. Haleluya. Semua karena kalau kita boleh ada hari ini, itu karena anugerah Tuhan. Amin. Bukan karena kuatku, perhatikan baik-baik. Karena Roh-Mu, kalau saudara dan saya bisa berjumpa dalam ibadah online ini, itu karena roh Tuhan loh, untuk mempertemukan kita, untuk mempersatukan kita di dalam satu roh yang sama, dan mujizat terjadi dalam hidupmu. Amin. Ikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Amin. Semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Ada amin saudara. Ketika saudara mengiring Yesus, saudara akan memperoleh satu kekuatan di dalam hidup saudara. Kekuatan dalam jiwamu, kekuatan dalam hatimu, kekuatan untuk menghadapi semua hal-hal yang sukar. Amin. Yang berkenan selalu. Biarlah kita semua memiliki satu doa. Biarlah saudara dan saya boleh menjadi seorang hamba Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan senantiasa. Amin. Karena Roh-Mu, amin. Ikut penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Yes, amin. Itulah kesukaan hatiku, ku lepas semua hakku untuk mengenal. Biarlah kehendak-Mu Tuhan, kami boleh mengerti dalam segala rancangan dan rencana-Mu pasti yang terbaik Tuhan. Yesus, itulah kekuatan hidupku, ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ketika saudara dan saya boleh mengikuti Yesus, biarlah saudara mampu untuk mengatakan, aku lebih suka Bapa untuk mengiring dan mengikuti Engkau, karena aku tahu arah-arah jalan yang Kau kehendaki, dan aku tidak akan Tuhan menyimpang ke jalan yang lain, karena aku atau saya sangat membutuhkan Engkau. Dengan cara apa? Mengiring Yesus terus. Biarlah pujian ini menjadi arahan di dalam kehidupan saudara, untuk menjadi orang yang tetap taat, orang yang tetap setia ketika kita menghadapi hal-hal yang sekiranya tidak sesuai dengan keinginan kita. Amin. Selalu
jadikan kami hamba-Mu yang selalu Kau perkenankan ya Bapa. Karena ketika Kau memperkenankan buat kami, itu adalah yang istimewa, teristimewa Bapa buat kami. Amin, amin. Mari kita sembah Dia. Jadikanlah kami penyembah-penyembah yang menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Jadikanlah kami penyembah-penyembah yang luar biasa, yang sungguh-sungguh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Haleluya. Syukur kami naikkan bagi-Mu Tuhan. Syukur kami naikkan bagi-Mu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Allah Roh Kudus. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Yesus. Haleluya. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih. Syukur kami naikkan bagi-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, jadikanlah kami penyembah-penyembah yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ketika kami menjadi penyembah yang menyenangkan hati-Mu, melalui iman percaya kami, maka perkenanan yang daripada-Mu Bapa akan datang dan menghampiri kami sebagai anak-anak kudus-Mu. Terima kasih Bapa buat anugerah yang besar ini, yang kami boleh menikmatinya, yang kami boleh mengecap dan merasakan keindahan bersama dengan Engkau, karena cinta-Mu yang luar biasa bagi kami. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Kami mau duduk manis dan duduk diam di bawah kaki-Mu seperti Maria Bapa, untuk mendengarkan sabda kebenaran-Mu ini. Dan kami bukan hanya mau mendengarkan, tetapi kami siap untuk melakukannya Bapa. Terima kasih ya Allah Roh Kudus, terima kasih. Diberkatilah anak-anak-Mu semuanya dimanapun mereka berada, yang akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menerima kebenaran firman-Mu, sabda-Mu yang hidup ini. Haleluya, amin. Mari saudara kita masuk dalam firman Tuhan. Mau mengiring Yesus? Haleluya. Apa yang dikatakan dalam pujian, ketika saudara mengiring Yesus ada kekuatan yang baru di dalam engkau. Bagaimana caranya Bu? Harus ada apanya? Kita lihat yuk di dalam 1 Yohanes 5. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang pertama dalam perikop judulnya iman mengalahkan dunia. Ini adalah kuncinya ketika saudara mengatakan Tuhan aku mau mengiring engkau, dan di sana ada kekuatan yang baru. Aku sungguh yakin dan percaya semua boleh jadi karena anugerah-Mu yang menjadikan aku untuk mampu. Itu hanya iman saudara. Karena di sini ditulis iman mengalahkan dunia yang segede apa itu akan dikalahkan oleh iman-Mu. Iman sebesar biji sesawi dapat memindahkan gunung-gunung apa? Gunung-gunung persoalan, gunung-gunung masalah, gunung-gunung sakit penyakit, gunung-gunung yang gede yang menurut saudara menutupi engkau sehingga engkau tidak bisa melihat apa-apa. Yang kau lihat hanya masalah-Mu, membuat pikiran-Mu bingung, sedih, hatimu sedih, air mata terus mengalir. Bukan untuk menyembah Tuhan, padahal Tuhan mau saudara menjadi penyembah yang handal. Tidak bisa hanya karena ada gunung persoalan, tetapi iman-Mu dapat mengalahkan dunia. Di ayat yang pertama, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Wow, luar biasa Tuhan kita hari ini. Seru banget ya firman-Nya ya, di hari yang ketiga ya hari ini ya. Dan setiap orang yang mengasihi Dia, yang mengasihi Allah, yang mengasihi Tuhan, yang melahirkan, haleluya, yang melahirkan,
mengasihi juga dia yang lahir daripadanya. Dia kecil yang mengasihi saudara. Saya terjemahkan langsung ya. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus itu adalah anak Kristus, lahir dari Allah Bapa, dan setiap saudara yang mengasihi Yesus yang melahirkan, ini bisa Yesus yang melahirkan, Allah yang melahirkan, mengasihi juga dia yang lahir daripadanya, mengasihi saudara yang lahir daripada Yesus sendiri. Saudara akan dikasih. Maka dari itu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kemarin ya saya katakan, aduh anak-anak Tuhan yang bisa menyembah, yang bisa hafal dengan puji-pujian yang terbaru. Bukan hanya puji-pujian sekolah minggu, tapi puji-pujian yang terbaru. Tentu banyak ya yang seperti itu. Terus kalau ke gereja itu Alkitabnya itu waduh selalu ditunjuk-tunjukkan. Alkitabnya sudah Alkitabnya ini sudah nggak sebagus punya saya, sudah jelek gitu ya. Itu yang ditunjuk-tunjukkan, tasnya itu sampai kumel gitu ya. Kok nggak ganti mak tasnya? Oh enggak, aku cinta ini. Aku kalau nggak baunya tas ini nggak bisa tidur. Aku kalau nggak bau Alkitabku yang ini, aku nggak bisa konsen. Waduh, dan yang lain sebagainya. Tapi begitu ada masalah, larinya itu loh ke tempat lain, bukan lari ke gereja. Karena apa? Karena imannya tidak bertumbuh. Tetapi hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu, emak-emak, ya, terutama lengkong itu melok ae. Emak-emak, ibu-ibu yang udah setengah baya, ibu-ibu yang muda, yang katut-katut teman, mari kita beriman hanya kepada Sang Pencipta langit dan bumi. Dan Dia punya nama. Tuhan yang kita sembah punya nama. Yesus Kristus, namanya Putra Allah. Lahir dari Allah, itulah Yesus namanya. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus yang lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Jelas banget loh firman Tuhan hari ini ya. Jangan sampai ada keraguan lagi. Percayalah dengan imanmu. Janji Tuhan ya dan amin. Penghiburan yang Tuhan janjikan. Haleluya. Ketika saudara menerima janji Tuhan dalam penghiburan, Tuhan tidak menghendaki saudara itu berduka cita. Tuhan mau saudara terus senantiasa bersuka cita. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Mengasihi anak-anak Allah, siapa sih anak-anak Allah itu? Saudara-saudara seiman kita, saudara-saudara yang datang dan yang mau percaya kepada Yesus melalui siapa? Melalui pelayanan-pelayanan saudara. Dia dari manapun, pengajaran yang tidak ada Yesusnya di dalam pengajaran dia, mungkin sejak lahir sampai setengah baya, sampai sebaya gitu ya, sampai melampaui baya, mereka nggak kenal Yesus. Tetapi ketika berjumpa dengan saudara, sekalipun saudara muda, tetapi saudara ini dipercaya oleh Yesus, jangan ragu dong untuk menerima Dia. Firman Tuhan beberapa hari yang lalu mengatakan, tuaian sudah banyak tetapi penuai yang gak ada. Mau jadi penuai Tuhan, ini loh waktunya. Ini waktunya. Milikilah iman. Ketika saudara memiliki iman yang kuat, maka imanmu itu yang mengalahkan dunia. Ketika firman Tuhan ditulis, itu akan digenapi. Buat siapa? Buat kita semuanya. Buat saudara dan saya. Dimanapun engkau berada, dalam pekerjaan apapun engkau, siapapun engkau, latar belakangmu apa, Tuhan tidak pernah melihat. Yang Tuhan lihat adalah hari ini hati yang mengasihi Bapa tanpa ada kepalsuan. Itu yang Tuhan mau. Itu yang paling Tuhan suka, karena itu adalah anugerah. Ku yakin anugerahnya mampu untuk menjadikan saudara hamba yang berkenan kepadanya. Itu, amin. Ada amin gak? Paham gak bahwa saudara itu adalah hamba yang berkenan di hadapan Tuhan? Di sini dikatakannya, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya.
saudara menuruti perintah Tuhan itu adalah kasih yang kau wujudkan melalui perbuatan dari dirimu sendiri. Melalui pikiranmu, melalui hatimu, melalui tingkah lakumu, dari tutur katamu, cara pandang kamu. Wah, itu yang bukti yang menyatakan bahwa engkau juga mengasihi Tuhan. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Ada amin. Perintah Tuhan itu nggak berat, nggak harus ngangkat beras 1 karung, isinya bukan yang 1/4 atau yang 5 kilo atau yang 10 kilo, tetapi isinya 1 kintal, gitu ya. Buat saya 1 kintal berat, 25 kilo aja saya nggak kuat, kegemukan Bu, biar wis nggak apa-apa, yang penting berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Itu namanya apa? Carpe diem, itu pembelaan diri gitu ya. Nah, kita lanjut ya Bapak Ibu ke dalam firman Tuhan ya. Nah, ketika saudara memiliki pemikiran yang berat, ini yang berat, semuanya berat, Tuhan datang kepadamu untuk memberikan pertolongan, memberikan satu penghiburan. Nah, tidak berat perintah Tuhan itu cuman apa sih? Untuk mengasihi sesama, untuk saling memahami, untuk saling membantu, itu aja. Membantu dalam hal apa? Ya paling dikit itu bantu hal doa lah gitu. Doa kan gak ada biayanya. Makanya kalau minta doa itu jangan bilang bayar piro yo. Itu buang aja pikiran itu ya. Bener loh. Bukan saya itu ini apa ya, munafik gitu ya, tidak mau uang itu, bukan ya. Saya nggak mau uang saudara, saya mau uang dari Tuhan. Kalau uang dari saudara itu terbatas, tapi uang yang dari Tuhan sangat tidak terbatas gitu. Haleluya. Tuhan baik. Bagaimana Bu caranya? Itu rahasia perusahaan, nggak tak kasih tahu. Yang terpenting setia. Ketika saudara setia, ketika saudara taat, Tuhan akan pelihara engkau dengan cara Tuhan. Amin. Saya sering kali dengar kalau mau minta doa di Bu Ida itu bayarnya berapa? Aduh, wis takon bayar wis ora kuat 14 tah. Ya toh. Karena apa? Karena ukurannya itu bukan ukuran manusia, sudah ukuran Tuhan. Saya itu kan cuman hamba, yang melakukan itu Tuhan. Wani piro bayar Yesus gitu. Maka jangan dipikir ya dalam hal keuangan. Kalau saudara minta doa, mikir duit tambah orang mandi doai. Amin. Jadi saudara tenang, saudara nggak usah mikir uang gitu ya. Seringkali orang-orang karena apa? Karena disamakan dengan mereka. Anak-anak Tuhan, saya ingatkan, hidupmu dijamin oleh Tuhan. Hidupmu dipelihara oleh Tuhan. Burung di udara Tuhan pelihara, bukan di kebun Tuhan hiasi. Terlebih engkau istimewa di hadapanku dan berharga di mata Bapa. Engkau jauh diberkati. Bapak Ibu yang belum mengerti akan firman Tuhan, kalau Bapak Ibu rindu untuk didoakan, apalagi melalui doa saya, jangan mikir, waduh aku gak duwe, lek nyang ngemain Bu Ida iki bayari piro. Tolong ya, jangan, tidak ada pembayaran. Saya menerima dari Tuhan dengan cuma-cuma, saya akan berikan kepada Bapak Ibu juga dengan cuma-cuma. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan dong. Amin. Nah, di sini dikatakan sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat sama sekali. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman saudara. Yang bisa mengalahkan dunia itu adalah iman saudara. Bukan siapa-siapa, tetapi imanmu. Iman berpengharapan kepada Kristus sepenuhnya. Itulah yang akan mengalahkan semua masalah persoalanmu. Yang akan mengalahkan ketakutanmu. Yang akan mengalahkan kekecewaanmu, yang akan mengalahkan kekhawatiranmu, yang akan mengalahkan sakit penyakitmu. Semua dikalahkan. Kuasa-kuasa jahat dikalahkan. Semua kuasa-kuasa jahat ditaklukkan. Semua kuasa-kuasa jahat ditundukkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus berkuasa atas hidupmu. Tuhan Yesus berkuasa atas hidup kita semuanya. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah?
yaitu saudara dan saya yang memiliki iman percaya. Itulah yang akan mengalahkan dunia. Amin. Ketika dunia dikalahkan, maka kuasa kehadirannya itu yang akan mengubah semuanya untuk menjadi yang terbaik. Di dalam Yohanes 14 ayat 15 kita tengok yuk sebentar di sana apa sih yang digenapkan oleh firman Tuhan di sini. 14 ayat yang ke-15 di sini. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Di Injil Yohanes juga ditulis demikian. Di Injil 1 Yohanes 5 ayat 3 juga ditulis, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Haleluya. Percaya bahwa perintah Yesus tidak berat. Amin. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Maka kekuatan yang dari surga akan dialirkan bagimu. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu hari ini yang memberikan kekuatan buat kami. Kami percaya Tuhan bahwa iman yang melekat kepadamu akan mengalahkan semua masalah persoalan anak-anak-Mu. Dunia akan dikalahkan melalui iman percaya anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, mampukan anak-anak-Mu tetap berdiri dengan kokoh dan kuat untuk terus beriman percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, Putra Tunggal Allah yang kudus, yang saat ini duduk di sebelah kanan Allah Bapa, yang memberikan nyawanya bagi kami dan memberikan penolong bagi kami, yaitu Roh Kudus yang selalu tinggal di dalam setiap kami. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih karena firman-Mu lah yang memberitahukan kepada kami tentang hal rahasia kerajaan surga ini. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus hamba-Mu berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.